pertemuan dua orang wali kan bahasa penuh dengan teka-teki. Udah nggak ini ya, udah nggak terlarang lagi ya Aduh, rokok. kita settingnya untuk yang sudah balik. Iya, iya. Yang sudah balik apa? Nah, nah. Salam, salam. Luar biasa wali. Insyaallah anu wali. Besok siang Kiai Imad dan Gus Abbas itu akan ini tausiah di sini wali. Ya, saya udah dapat informasi di Banten. Nonton wali. Nah, di Cinangka lebih tepatnya gitu ya. Nah, nah, nah. Suara antum hilang. Wali. Wah, ini harus nah, Suara cek. Saya mungkin ngomongnya kurang kenceng wali, makanya ini nggak kedengeran. Bisa yang jadi. menerima bahasa kalbu ya. Allah, 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 Allah. Pagihil Megadam. Apa ini? Undangan match. Terima. Terima. Oke. Tuh. Pura-pura anak mukimat. Jadi wali bebas ya. Antum nggak pakai tutup kepala, anak pun ikut-ikutan juga wali. Kurang pas gitu tuh. Hmm. Salah, salah. Ini naik, mulai naik wali. Jam 4 15 penonton. Naik turun sih ya. Ini apa nih? Bang TJ dan Bang Lubis pendekar pernasaban. Al-Wali Al-Gutub, ente bisa melakukan penyamaran ya di Bung Lubis ya? Mungkin itu apa namanya? Lagi ini, lagi apa bahasa Ihya itu? Ke sihir, bukan ke sihir. Apa bahasanya itu? Ah, aduh, saya lupa aja itu wali. Jadi kalau Ihya itu sering menyampaikan bahwa Kabib-kabib itu sering sirep, sirep bukan sirep ya. Semacam sirep gitu wali. Hmm, Sehingga pandangan orang lain ketika melihat kita itu beda wali. saya sirup. Gendam, gendam, gendam wali, gendam, gendam. Nah, Ah, salah, salah. Ah, gendam ya. Bang Roman si Zain. Nah, nah, salah, salah. aduh. Kakang, salah. Teman-teman TJ mana? Nggak ada yang support rupanya. Hah? Belum, Jangan belum, sampai belum. kita kalah sama Wali nih. Jelas anak kalah oleh antum wali masalah. Jelas Kalau aneh anak kalah kalah. berarti aneh mengalah. Anak kalah pasti. Antum pasti menang wali. Nah, nah. Nah, karena antum itu kan bestinya bagi ilmu gadang. Ya Sehingga Allah, ya Allah. nggak level saya tidak akan bisa naik level ke situ wali. Ya Nah, Allah, tawaduknya antum. Tawaduk sekali antum. aduh, salam salah. Makasih bang kakak. Aduh, Wali ngibul. Bukan di sini. wali ngibul. Wali Hmm, ngibul ini bang wali. Wali ngibul itu yang bawa telur dari Sidratul Muntaha. betul. Yang lepaskan jubahnya sehingga telanjang, kemudian berak di atas jubah. Di kota Madinah katanya. Itu Wali ngibul. Subhanallah. Mm-mm. Ya Allah, ya Allah. Salam salah. Yang video kayak gini bisa di apa namanya download nggak wali? Bisa. Bisa kan? Bisa ya. Hmm. Rekam layar aja kalau enggak.
Ah, ribet wali. Udah. Mm-mm. Ya bisa, soalnya kan kita masing-masing live sendiri-sendiri kan. Ya. Nah. Bang Ahmad Taufik, Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, awas wali, semit panas kupingnya. Panas. Emang antum itu bikin panas apa wali? Kok bisa semit itu bikin apa kupingnya telinganya jadi panas? Mana meruqyah. Oh, Jadi kalau dengar suara kita itu pasti kepanasan, apalagi iblis. Iblis itu kan yang sombong itu, yang membangga-banggakan dirinya diciptakan dari api, adonannya beda dengan Adam, sehingga dia tidak mau tunduk kepada Adam. Saudari. berarti iblisnya di kupingnya gitu wali, apa gimana wali? Bagaimana? Iblisnya itu tempatnya di kupingnya semit. Mungkin karena beliau kebiasaan iblis, sisanya nempel gitu. Dicongeknya mungkin ya, karena di jigongnya juga banyak dikasih-kasih ke kibin. Salam, Jadi salam, yang salam. di mulutnya habis dibagi-bagi, dijual ke kibin. Congeknya kan juga iblis itu kalau makannya iblis. Oh, Hmm. aduh, salah wali, salah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum mampu untuk menandingi eh, bestinya Fagihil Mugaddam, sahib Fagihil Mugaddam. Oh, belum mampu saya. Ya Allah. Subhanallah, masalah. Nah, Masya Allah, saudari. Nggak ada buka kita. eh, bisa wali. Ini wali tertarik untuk membahas apa wali? Ya, bahas seputar karomah Habib. Biar kita semakin cinta kepada para habaib. Nah, jadi harusnya para habaib itu harus mereka harusnya itu bersyukur wali, karena kitab-kitab yang kita bacakan kan jarang sebenarnya dikaji oleh mereka wali. Ya, Jadi nah. dengan adanya antum, dengan adanya ana, itu harusnya bersyukur wali. Jadi penulisnya itu mendapatkan ini transfer pahala begitu, manfaat. Nah, Jariah. Ala jariah. nah, amal jariah. Hmm. Masalah, masalah. Oh, Masya Ya. Allah. Eh, coba kita ini ya. Nah, bahas keluar masuk lagi, Beb. Apa ini yang keluar masuk ini? Salah. Sebentar. Oh, ini al-atas, al-atas. Ya, 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 ya. Bersin. Bersin. Bersin di dalam perut, Wali. Ya. Kitabnya kita buka. Sebentar, Wali. Saya ini kan dulu. Kitab Tajul A'ras, karya dari nama lengkapnya ya. Kitab Tajul A'ras fi Managib Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ini karya dari Habib Ali bin Hussein Al-Attas Bungur. Allah, nah. Oke. Ini di halaman 38 jilid 1. Ya, cetakan yang baru ya. Oh, ini ada dua cetakan. Cetakan yang awal, cetakan Menara Kudus itu halaman 38 jilid 1. Kalau cetakan yang baru, tahqiqannya Muhammad Dadib, halaman 110 jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dua Habib bertengkar dalam perut ibunya. Jadi ketika Habib ini, jadi ada dua Habib, ceritanya kembar ini Wali. Kembar.
Nah, ketika di dalam perut itu bertengkar, Wali. Ini siapa ini yang mau keluar duluan? Nah, itu Bismillah, summa qala al-Habib Ali. Maka Habib Ali bin Hasan al-Attas, sahibul Mashhad, beliau mengatakan, wa akhuhu Habib Agil bin Salim, Jadus Sadah Alil Attas, yaitu merupakan buyut atau leluhur dari keluarga Al-Attas. Kharaja min batnin wahidatin ma'an, di mana kedua Habib itu, jadi ada Agil bin Salim, ada Abu Bakar bin Salim. Nah, artinya begini Wali, sebelum masuk ke tema ya. Abu Bakar bin Salim itu memiliki kembaran yang namanya Agil bin Salim. Nah, Agil bin Salim inilah yang kemudian menurunkan marga-marga Al-Attas yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian yang Syah Abu Bakar bin Salim, itu leluhurnya bin Syah Abu Bakar bin Salim, ada bin Hafid, ada Al-Haddad, dan seterusnya lah banyak. Nah, artinya antara Abu Bakar bin Salim dengan Agil bin Salim itu saudara kembar. Ketika kedua Habib ini masih berada dalam kandungan ibunya, nah itu bertengkar. Bertengkar. Kemudian kharaja min batnin wahidatin ma'an, di mana kedua tokoh itu yaitu Habib Agil bin Salim dan Abu Bakar bin Salim itu keluar dari perut yang satu bersama-sama, ma'an bersama-sama, atau amain, kembar. Wa ummuhuma, dan ibu dari Agil bin Salim atau Syah Bakar bin Salim itu namanya Talha bintul Habib Agil bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran. Sakran, jadi cucu dari Abu Bakar As-Sakran. Cicit lah, 1, 2, 3, 4 ya, cicit dari Abu Bakar As-Sakran. Nah, Semua itu ya. wah. Jadi dari keluarga mereka itu memang dari dulunya Bang Wali, dari abad ke-8, abad ke-9. Nah, itu nikahnya itu sama keluarga sendiri. Artinya masih satu buyut gitu ya, atau satu kakek begitu. Nah, kemudian walamma qaruba wad'uhuma. Nah, ketika sudah mendekati masa kelahiran dari kedua jabang bayi itu, sami'athuma ummuhuma yatara jalani. Maka ibu dari keduanya itu mendengar. Jadi Habibah Talha bintil Habib Agil itu mendengar dua calon anaknya yang ada di kandungan. Nah, itu berbicara Bang Wali, berbicara. Saling berbicara satu sama lain. Ayatadafa'ani, saling dorong-dorongan. Masalah, saling dorong-dorongan. Saling dorong-dorongan, masalah. Saling dorong-dorongan. Kullu wahid yaqulu litsani, di mana masing-masing dari Syah Bakar bin Salim dan juga Agil bin Salim itu mempersilahkan, silahkan. Anda yang antum ini yang duluan begitu. Syah Bakar bin Salim itu mengatakan, udah, kamu wahai Habib Agil bin Salim keluarlah duluan. Kemudian yang Agil bin Salim, kamu wahai Abu Bakar, padahal kan masih dalam perut Wali, masa tahu namanya Wali. Silahkan duluan, jadi saling berebut gitu untuk siapa yang menjadi lebih akhir. Kemudian sumagala Syah Bakar bin Salim li akhihi Agil. Kemudian berkatalah Syah Bakar bin Salim kepada saudaranya Agil, anta agdamu, engkau saja yang lebih duluan. Waliya asyuhratu, wali asyuhratu, maka saya ini akan mendapatkan kemasyhuran yang lebih. Wal masyhuru fi barakatil mastur, sementara yang yang masyhur itu lantaran ada keberkahan dari yang mastur, yang tersembunyi. Nah, artinya di sini ngalah yang Agil itu, yang leluhurnya Al-Attas, ngalah. Dan
Bukan. Yang ngalah Abu Bakar, maaf. Yang ngalah itu adalah Abu Bakar bin Salim. Sudah saya ngalah, kamu Agil duluan saja. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa nanti yang akan masyhur, yang akan lebih terkenal daripada dirimu itu saya. Gitu. Jadi posisinya lebih tua. Ada yang nanya, Wali, ingin beli kitabnya di mana ya? Atau bisa antum kasih link atau gimana? Bentar, gimana ya caranya ya? Kitabnya ya. Nah, kitab kok. Salah. Coba saya kasih linknya aja ya. Nah, ini tadi Tajul. Saya kirim link aja, Wali. Salin. Bentar ya, Wali ya. Mohon sabar nih. Karena ada teman-teman yang minta file kitabnya begitu ya. Sini. Nah. Oke. Mohon sabar, Wali ya. Naam. Hmm. Itu ya, teman-teman. Tuh, udah saya kirim tuh. Muncul nggak itu? Nggak ya? Nah, Bang Udi. Kok nggak muncul ya? Udah saya kirim itu linknya itu. Keren. Nah, Nawa udah. Nanti ini aja lah, apa namanya, DM saya aja. Tadi yang butuh kitabnya tadi itu. Nah, oke. Tadi yang menanyakan itu. Nah, makasih Bang Udi dan Hudi. Masalah. Oke, lanjut Bang Ali ya. Oke, sambungan tadi bahwa ketika dua kandungan itu, ketika kandungannya ibunya Habib Syah Bakar bin Salim dan ibunya Habib Agil bin Salim, nah di dalamnya kan kembar, saudara kembar antara Habib Abu Bakar bin Salim dan juga Habib Agil bin Salim. Nah lalu kemudian Syah Bakar bin Salim sudah mengatakan, wahai saudaraku Agil, Al-Habib Agil bin Salim, silahkan Anda keluar duluan. Tetapi nanti yang akan terkenal, yang akan masyhur akan kewaliannya nanti adalah ana. Gitu. Ana. Dan orang yang masyhur itu, orang yang terkenal itu lantaran kebergahan dari yang mastur, dari yang tidak terkenal, dari yang tersembunyi. Masalah. Nah, maka kemudian lanjutannya ada masalah. Semoga lelah Habib Ali lil hazirin. Ya, jadi ceritanya Habib Ali. Jadi yang bercerita namanya, yang menceritakan tadi itu Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Dia sedang menyampaikan cerita ini kepada masyarakat.
Afwan. Ini kitab karangan Imam, karangan Gufron. Coba baca judulnya dan sebutkan pengarangnya dulu, Wali. Jadi judul kitab ini namanya Tajul A'ras. Ntar saya tampilkan. Tajul A'ras. Karena saya bacanya itu dari PDF itu, dari komputer. Tajul A'ras. Oh, ini bukan, ini karya dari Habib. Habib siapa namanya? Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Nah, jadi gitu Bin. Yang ngarangnya bukan Gufron, bukan Imad. Ya. Lanjut, Wali. Ini saya tampilkan. Kita tampilkan. Nah. Ini baca Kibin kalau bisa baca ya. Aduh, ini kok kebalik ya. Sebentar, Wali. Nah. Nah. Ini kita berjudul Tajul A'ras. Tajul A'ras, lihat tuh penulisnya siapa itu ya? Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Jadi bukan Imad, bukan Gufran, tapi Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Naam. Tapi di sini Sayyid As-Sayyid As-Syarif Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, isbat namanya itu Bang Wali. Lanjut. Lanjut Wali ya, lanjut ya. Nah. Kemudian sama qala Al-Habib lil hazirin. Maka Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang menceritakan kisah di awal tadi itu berkata kepada orang-orang yang hadir di sekitarnya, "Unzuru, lihatlah kalian semua, ila hadhil manggabatil kabira, terhadap keutamaan yang agung ini. Yatakallamun, mereka sudah mampu berbicara, wa'adhum fi batni ummihim, sementara mereka itu masih dalam perut mereka. Intahal murad min riwayat Maula Khila." Jadi ini adalah sebuah garamah yang begitu luar biasa Bang Wali. Kalau umumnya satu jabang bayi yang masih dalam kandungannya itu tidak akan mampu untuk berbicara, nggak akan bisa. Nah, terus namanya itu bagaimana namanya? Kok udah tahu begitu di dalam ini, di dalam kandungan bahwa yang ini namanya Abu Bakar, yang ini namanya Agil. Logika saya udah mampet itu Bang Wali untuk memahami kisah-kisah yang seperti ini Bang Wali. Karena di zaman Nah mungkin dulu, sekarang kan bisa by AI ya. AI. Garamah AI. Masalah. Ini tentu adalah satu hal yang bertentangan dengan logika, yang bertentangan dengan syariat. Ya karena mana ada Nabi Isa aja Bang Wali, Nabi Isa itu. Apakah di dalam kandungannya Nabi Isa itu sudah bisa berbicara Bang Wali? Mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi mengalahkan mukjizat dari seorang nabi. Nah, sehingga ini bertentangan dengan akal sehat. Masalah. Ya kecuali bagi kalangan kibin. Pasti akan percaya dengan kisah-kisah yang seperti ini. Masalah. Nah. Kalau Bang Ali percaya mungkin ya, Bang Ali. Oh, saya percaya, kalau enggak nanti saya suul adab. Dan dapat syafaat yaumil qiyamah. Allah. Kisah yang lain Wali? Gimana? Mau kita yang lain? Mau. Nah, ini kisah kursi emas di dalam kubur. Kursi emas di dalam kubur. Kursi emas. Nah, di dalam kubur Habib
Di dalam kubur, Habib membaca Al-Quran dan duduk di atas kursi emas. Masalah. Oke, lanjut. Di dalam kitab Al-Fathul Mubin Bisyarahat Ya Hadi karya Habib Abdurrahman bin Syah Al-Laidrus disebutkan, wa min dzalika, dan di antara garamah-garamahnya para habib, ma balagana, yaitu suatu informasi, suatu berita yang sampai kepada kami, anna ba'dha huffaril gubur, bahwa sebagian tukang gali kubur, hafara dhariha sayyidi al-gutub as-sayyid Syekh bin Abdullah. Dia ini menggali magamnya Habib As-Sayyid Al-Gutub Syekh bin Abdullah Al-Laidrus. Nggak ada Al-Laidrusnya ya? Nggak ada. Dia ini merupakan zurriyah min zurriyati Sayyidi Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Dia adalah keturunan dari Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran Quddisa sirruhu, supaya liyudfana fihi ba'da agaribe, agar kuburan tersebut itu bisa untuk diguburkan jasad yang lain, jenazah yang lain. Ya karena memang di sana itu apa namanya lokasi dari Magam Zambal itu, Bang. Lokasi dari Magam Zambal itu nggak terlalu luas, Bang Wali. Nah, biasanya jasad itu 50 tahun lah, 40-50 tahun itu udah habis lenyap. Sehingga magamnya As-Sayyid Al-Gutub Al-Wali Syekh bin Abdullah As-Sakran, nah itu digali lagi untuk dimagamkan jenazah yang lain. Nah, maka apa yang dilakukan oleh penggali kubur ini? Fawajadahu jalisan ala kursiyyin min zahabin wal mushafu fi hijrihi. Maka dia temukan ini, penggali kubur menemukan ternyata di dalam liang kuburan itu terdapat seorang habib. Dia duduk di atas kursi dari emas. Masalah. Wal mushafu fi hijrihi, sementara mushaf itu ada dalam pangkuannya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, gitulah bacanya ya, kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebih begitu ya. Itu posisinya duduk di atas kursi emas sambil membawa mushaf Al-Quran dan membaca surat Al-Fatihah. Begitu, Wali? Nah. Wa qala lahu, maka Al-Habib Syekh bin Abdullah As-Sakran ini berkata kepada penggali kubur, "Ustur, penggali kubur, tutuplah informasi ini. Jangan sampai bocor. Karena kalau sampai informasi ini bocor kepada orang lain, kamu mati." Gitu. Nah, satarakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup dirimu. Salah. Walam ya'ish ba'daha illa muddatan yasira. Dan penggali kubur itu tidak hidup kecuali masa yang sedikit karena dia bocor, Wali. Karena sudah diperintahkan. Hei kamu penggali kubur, jangan sampai engkau ini menyampaikan informasi ini kepada orang lain. Tetapi kenapa kamu itu bocor? Nah, sehingga ketika kamu bocor, mati. Begitu, Ali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, masyaallah, Bang Wali. Itu mungkin Bang Wali pernah menemukan kisah-kisah seperti itu di Aceh mungkin, Bang Wali? Belum. Nah, belum ya. Masalah. Bukan itu, Wali. Berarti di dalam kubur beliau duduk di atas kursi emas dengan menenteng mushaf Al-Quran seraya mengaji.
sekarang seraya membaca Al-Quran, kemudian dibongkarlah makam sama tukang gali kubur, kemudian sudah diingatkan berita ini jangan sampai bocor. Pertanyaannya, kok sampai dituangkan ke dalam kitab? Ah, Yang ngarang kitabnya itu mati nggak? Mati. mati, mati, Wali. Yang ngarang kitab itu mati nggak? Mati. Mati. Karena udah tua. Hmm. Terus saya mau menanggapi yang tadi. Hmm. Jadi ini kalau tidak percaya ente kualat. Suul adab ente terhadap Garoma Habib. Oke, oke. Jadi tadi ada bayi kembar yang saling kamu keluar duluan, saya keluar duluan, saya keluar duluan, kamu keluar duluan. Memang mereka itu dari kitab itu dari kandungan aja udah bermasalah ya. Ah, betul. Itu yang saya ngambil iktibarnya. Ah, ah. Belum lahir aja udah bermasalah. Udah bikin Jadi kalau rusuh, kita ya? melihat mereka cucu-cucunya sekarang banyak masalah, keluar masuk penjara, ngomong nggak jelas. Memang dari kandungan udah kayak gitu. Apalagi Berarti jalan yang dulu. laporin anak Wali, yang laporin anak ke Polda itu kemarin berarti cucunya dia ya. Namanya Al Habib Ausli Alwi Al Attas. Oh ya, Maaf saya ulangi. itu asli Al itu. Habib Ausli Alwi bin Hud Al Attas Mamamiyah Al Zatos. Subhanallah, masallah, naam, naam. Cucunya asli itu, Wali. Nah, itu asli itu. Berarti dari Itu. kakeknya dalam aja udah bermasalah itu. Nah, sahih, sahih. Itu semua Al-Aqas memang dari keturunan Agil bin Salim, Wali. Ya, dan makanya mereka pintar-pintar bacot, Wali. Karena dalam kandungan aja udah bisa bacot. Subhanallah, naam, naam, naam. Apalagi keluar dari kandungannya. Heeh. Salah. Itu kalau ngobrol dalam kandungan berarti bisa keracunan air ketuban, Wali. Karena buka mulut. Harusnya, harusnya begitu, Wali. Harusnya. Ya, cuman karena ini adalah garama, sehingga ya nggak keracunan. Racun pun dimakan, Wali. Masalah, masalah. Orang dia pun racun. Salah, salah. Wali, mungkin yang teman-teman di TikTok belum dengar. Kitab yang mengatakan Habib yang berak jadi emas. Coba. Oh, oh, nah, ada. Nah, itu ada kita fisiknya itu. Suaranya kecil. Oh, sebentar, Wali. Ini saya harus mengangkat suara dulu. Nah, supaya kedengaran. Saya ngambil kitabnya dulu karena kitab fisiknya ada. Aman, Wali. Aman. Sebentar, Wali ya. Mana ini? Wali, Al-Wali. Allah. Mana sih? Salat, salat. Dua. Begitu tuh nggak mana ya? Loh, mana lagi? Oke, bentar. Makasih Bang Kudadi. Gaskan tap-tap layar.
Ini wali ada. Nah, ini ya kitabnya. Tazkirun Nas fi majmu' bima wujida minal masail al-fiqhiyah wa ma ta'allaqa biha fi majmu' kalam al-Habib al-Imam al-Arif billah wa dal alaih jami' asrar aslafih al-a'immatil akyas Syahabuddin wa barakatil muslimin al-alamin Nibras Ahmad bin Hasan al-Attas. Panjang itu gelarnya wali. Ngeri. Oke. Artinya apa? Arti judul kitabnya? Jadi judul kitabnya itu Tazkirun Nas, memberikan peringatan kepada manusia. Bima wujida minal masailil fiqhiyah, yaitu tentang persoalan-persoalan fikih yang ditemukan di dalam Majmu' Kalam Al-Habib Al-Imam. Habib satu. Kedua Al-Imam, Imam. Al-Arif billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadallu alaih, yang menunjukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat ya, kelima jami' asrari aslafihi, yang dia itu mengumpulkan rahasia-rahasia para leluhur-leluhurnya. Al-a'immatil akyas, yaitu para imam-imam yang cerdas. Syahabuddin, lampunya agama. Wa barakatil muslimin, dan keberkahannya orang-orang Islam. Al-alam, seorang sosok. An-Nibras, yang sangat cerdas. Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Jadi kitab ini sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan dari ucapan-ucapannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan tentu di dalam kitab ini itu penuh juga dengan kisah-kisah yang menakjubkan, Bang Wali. Terserah ya mau menganggap sebagai garamah atau sebagai khurafah atau sebagai dongeng, itu silahkan, bebas itu. Nah, masalah. Nah, kemudian di dalam kitab ini menyebutkan garamah dari seorang wali yang mampu untuk merubah kotoran manusia menjadi emas. Mana itu? Nah, wali, saya catat nggak itu, wali? Babul istinja ini ya. Babul istinja. Allah. Mana itu? Sholat. Oh, di awal-awal itu. Halaman 50-an. Ntar Bang Wali ya, ini karena sudah cukup lama tidak saya tidak saya baca, Wali, sehingga saya lupa tempatnya dan nggak saya tandain juga itu, Wali. Gak apa-apa. Jadi kalem ya. Nah, masalah belajar mengubah TAI jadi emas itu harus dipelajari. Nah, oh ini ada, sudah ketemu. Ini di halaman 48 ya. Halaman 48, masyaallah. Ini 48 dari kitab Tazkirun Nas. Nah, dari kitab Tazkirun Nas. Oke. Wa qala radhiyallahu anhu. Dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, balagana, telah sampai kepada kami, anna Sayyid Hatim Al-Ahdal, bahwasanya Sayyid Hatim Al-Ahdal kana harifan wa waga'a langsung. Oke, ini ada dua nih nyambung. Kana harisun ala majlisil ikhwan fillah, di mana beliau itu sangat semangat untuk menghadiri majelis ta'lim sesama saudaranya. Wa yashuggu alaihi firaguhum, dan beliau itu sangat berat untuk meninggalkan mereka. Wa kana lahu mamlukun, dan Habib ini memiliki budak ya, budak jongos, budak jongos, hamba sahaya. Bahasa Aceh. Amarahu an yajlisa bil bab, di mana Habib Hatim Al-Ahdal ini memerintahkan jongosnya itu, budaknya itu, untuk duduk di sebelah pintu. Nah, ini tambahan ini.
فإذا أراد أحد من إخوانه قضاء الحاجة أو الخلاء, ketika ada salah satu dari orang-orang yang ada di majelis tersebut itu pengen boker, pengen buang air besar, nadhara ila dzalikal abdi, maka Habib itu cukup melihat budaknya, melihat jongosnya, dilihat saja. Ketika ada salah satu dari majelis taklim itu ada yang mau boker, maka cukup dengan melihat hamba itu doang atau budak itu. Fayantakilul hadatsu ilaihi, maka hadas pun pindah kepada, jadi nggak jadi boker gitu Wali. Karena apa? Karena kotoran yang ada dalam perut dari orang yang ada di majelis tersebut itu pindah ke perutnya budaknya Habib. Masalah enak ya. Fayaruhul abdu ilal khala, sehingga budaknya itulah yang pergi ke kamar mandi, ke toilet. Wayanuhu anhu, dan dia itulah yang menggantikan orang-orang yang ada di majelis tersebut. Nah kemudian ini yang lebih heboh lagi. Wa waqa'a lil Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Attas, dan telah terjadi bagi Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Attas. Apa itu? Annahu lamma zara al-Madinah al-Musharrafah, tatkala beliau itu berziarah ke Madinah al-Musharrafah, bata lailatan bil haram, maka pada suatu malam dia itu menginap di Haram Nabawi. Fataharrakat alaihi batnuhu, maka perutnya itu mules tiba-tiba Bang Wali. Karena sebelumnya makan rujak. Makan rujak pedas begitu kan. Sementara dia belum makan nasi. Wa dhahaba liyakhruja, kemudian dia ingin keluar masjid. Fawajadal abwaba muqfalatan, ternyata dia itu mendapati pintu-pintu yang ada di masjid itu sudah tertutup semuanya. Salah. Sehingga apa? Faraha ila nahiyatin fi ukhrayatil haram, maka sehingga dia itu pergi ke pojokan di belakang. Artinya di belakang, di soft paling belakang begitu ya. Wa wada al kharija fi thawbihi, kemudian dia itu boker dan dibuntel menggunakan bajunya. Boker di sini, nah kemudian dibuntel begitu Bang Wali, dibungkus. Falamma kana sabah, maka tatkala di pagi hari, zahaba ila kharijil Madinah, nah dia itu ingin keluar kota, liyarmiyahu, untuk membuang kotoran yang tadi malam dia keluarkan. Bentar. Huwa, Hanya dengan busurah kitab karya Habib tentang keramat. Lanjut Wali. ketika Habib Hadun tadi itu, Habib Hadun bin Hud itu ingin membuang, ini di pagi harinya ya, ingin membuang kotorannya. Nah maka setelah dia buka bungkusan baju yang di dalamnya ada kotoran dia itu, fa idza huwa dhahabun yatala'la, ternyata itu berubah menjadi emas yang berkilauan Bang Mani. Zarin. Sehingga nggak perlu capek-capek dawir ke sana kemari Bang Wali. Na'am. Nggak perlu. Dan nggak perlu juga hijrah jauh-jauh dari Hadramut ke Nusantara Bang Wali. Karena kan sudah kaya. Nah, karena boker saja itu mampu untuk mengeluarkan atau merubah emas. Kotorannya saja itu bisa menjadi emas. Igong bisa menjadi makanan zaman sekarang. Seperti apa yang dipertontonkan oleh Abuya Syekh Sayyid Bahar bin Ali bin Sumayt. Subhanallah, masyaallah. La ilaha illallah. Ini fakta ini ya.
Maksudnya fakta-fakta tertulis dalam sebuah kitab ya, dalam kitabnya Habib. Ah. Sehingga ya jangan jangan bilang ini fitnah begitu karena ada keterangannya. Betul, betul Bang Wali. Kita Nah, nah. memfitnah, mengadu domba habaib umat, tetapi kita mempelajari ilmu habaib. Oh Kita ya, mengkaji kitab karya Habib. Tolong covernya ditunjukkan. Nah, sekalian dibacakan judulnya balik sama pengarangnya. judul kitabnya itu adalah Tazkirun Nas, peringatan kepada manusia yang merupakan kumpulan dari permasalahan-permasalahan fikih. Fikih ini sebenarnya karya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Appas. Nah, nah. Lanjut. Jadi yang nulis Habib. Hmm, Judul kitabnya. ya. Mungkin kalau ada data pasti pura-pura tidak tahu. Oh ya, biasa. Hmm. Ya mungkin ada ini Bang Wali komentar mengenai kisah ini Bang Wali. Belum ada. Walah, Membahas oke. air apa itu? Air rasa golok, Wali. Eh, ini jahe Wali. Oh, Nah, pakai liah enggak? apa? Pakai liah enggak? Pakai liang? Mm-mm. Apa liang itu Wali? Liah, liah, jahe liah. Oh tidak Wali. Saya anti yang seperti itu Bang Wali. Nah, Najib, harak jadi dahab. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan air tarim. Antum ini ada-ada aja itu. Bang Gastilo, masalah bukan air tarim ini. Bukan. Masalah, masalah, masalah. Sama gelasnya Bang Wali ya. Subhanallah. Naam, naam, naam. Bismillah. Oh, Mas Wali. Kalian, aduh, keselak dah. Kali mah beda ya Bang Wali ya. Subhanallah, subhanallah. Naam, naam, Saya naam. kebang. Lah, lah, lah. Nah, gelas Wali. Masalah. Nah, Bang Wali. Bahas Habib, bahas ulama kita yang masuk. Nggak mau, kita udah level Wali. Hmm. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Jadi kami bahas Habib aja, Ya. walaupun bodoh. Masalah, masalah. Luar biasa Wali. Ini kalau materi melulu kayaknya membosankan Bang Wali ya. Kita coba baca komentar dari teman-teman Bang Wali. Boleh, boleh. Betul. Sudah dapat kiriman kitab Kiai Imaduddin Al-Bantani Wali? Nah, Sudah mendapatkan kiriman kitab Kiai Imaduddin Al-Bantani? Masya Allah, Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, masalah, masalah. Minhajun Nasabin. Nah. Bukan nasibin, bukan Wali. Itu nasib kibin. Itu yang produk palsu. Aduh, masalah. Kemudian ada nih Bang Gastilo. Tanya, apa benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mirip Habib Umar? Soalnya Habib Umar itu gantengan saya. Apakah benar bahwasanya Rasulullah itu seperti Habib Umar, Bang Wali? Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah mendengar ciri fisik daripada baginda Nabi luar biasa tampan. Kemudian wajahnya bersyahaya, kulitnya putih bersih. Kemudian hidungnya seperti huruf alif mancung. Kemudian dada panjang, bahunya rata, lebar ya. Kemudian tingginya semampai, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek.
Artinya kalau beliau berjalan bersama sahabatnya, bahu beliau lebih tinggi dari yang lain gitu. Kemudian akhlaknya sangat baik, perilakunya sangat sempurna. Begitu. Kemudian memiliki jenggot dan juga rambut sampai pundaknya. Kemudian memiliki uban yang hanya 20 lembar. Lebih kurang begitu saya baca di situ kan. Wallahu a'lam bishawab. Kadang ada yang bilang habaib nih yang bilang Rasulullah mirip siapa itu Al-Jufri, Ali Al-Jufri. Ada yang bilang mirip Umar bin Hafid. Ada yang bilang mirip Rizik Syihab. Nah, coba bandingkan 3 orang ini. Mirip nggak? 3 orang ini mirip nggak? Beda Bang Wali. Jauh. Hmm. Terus dengan Nabi gimana? Ya, jauh juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau saya ini Bang Wali, saya kan pernah salaman ke Habib Umar bin Hafiz. Ya fisiknya kurang lebih malah di bawah saya gitu loh Wali. Saya kan cuma 160 berapa 8 ya? 168 Bang Wali. Itu lebih pendek lagi dari saya itu Bang Wali. Jadi kalau mengacu kepada sifat-sifat Nabi yang katakanlah sedang ya, nggak tinggi, nggak pendek. Satu harus saya tekankan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perut yang six pack karena beliau adalah panglima perang. Jadi jangan samakan Rasulullah dengan perut-perut yang buncit. Itu adalah penghinaan yang nyata terhadap fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong diperhatikan itu. Rasulullah fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, tidak buncit. Jadi demikian. Dan Rasulullah tidak cebol. Rasulullah itu badannya tinggi semampai. Insya Allah. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah kalian samakan Rasulullah dengan bentuk celengan semar, saudara. Nah, Saya hanya mengingatkan. itu buncit perutnya Wali. Celengan semar ya. Ya Wali, perutnya celengan semar buncit Wali ya? Buncit. Allah. Nah. Celengan semar itu ciri-ciri celengan semar. Mata belok, pipi tembem, hidung pesek, badan pendek, perut buncit. Kata siapa namanya itu? Si Rifki Ali Drus. Adai, terus. Nah. Wali ada tambahan pertanyaan lagi tuh. Itu loh kalau Habib Umar itu ngelirik sangat memilukan. Rasulullah mirip Habib Umar. Jadi kan melirik gini Wali. Saya contohkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Katanya sedang berkomunikasi dengan Rasulullah. Begitu Wali. Rasulullah lewat. Jadi hal yang itu kata Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi, orang yang begitu-begitu itu jangan percaya, pendusta, khurafat. Jadi jangan percaya Bang Kastilo. Kalau terkait ini ada Gus Wali. Apa itu? Terkait berdoa kepada Umar Muhdor yang tertera dalam kitab mereka. Itu tidak hanya tertera dalam kitab Bang Wali. Itu sampai dipahat, ada inskripsinya Bang Wali. Makasih Ini ngeri Nawar. Bang Wali. Coba kita bacakan ya. Alhamdulillah. Bang Kadafi, Masya Allah, Masya Allah.
Untuk teman-teman semuanya, silahkan taruh air 1 gelas di depan kalian sekarang. Kemudian rasakan bahwa ada celupan saya. Subhanallah, na'am, na'am. Batan jarak sekali. Benar Bang Ali. Gift. Ini gift bahasa Arab ya, bukan gift-gift itu, bukan. Pada fi. Naam, naam, naam. Subhanallah. Gift, Fengit. ya. Eh, terkait garomah Habibana yang lain dalam pahatan ataupun torehan tinta dalam kitab apa, Gus Wali? Enggak, ini lebih ngeri maksudnya Wali ya. Kalau di pahatan itu lebih parah gitu, tidak hanya sekedar tertulis dalam kitab. Tetapi sampai dipahat, sampai di skripsi doang. Sirna. Cek, subhanallah, ini harus tawassul dulu kepada Umar Mohtar ya Wali. Ya Umar motor, berikan hamba motor. Nah ini baru ketemu Wali ya. Cek, mudah-mudahan suara aman ya. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu di nisannya itu ada tulisan Ya Umar Mohtar. Saya carikan. Nah, biar sebagai bukti bahwa saya nggak ngedabrus begitu ya. Bentar Wali. Jadi gambarnya ini Wali. Nah ini mungkin teman-teman kelihatan ya. Itu di batu nisan yang Terbuat dari marmer. Dan kemarin saya tanyakan ke Gus Abdillah dan kawan-kawan itu yang suka meneliti nisan, itu kemungkinan abad ke-19, abad 20 dibikinnya Bang Wali. Jadi baru. Nah, dari Turki lah kurang lebihnya. Ya Umar Mohtar. Wahai Umar Mohtar. Bismillahirrahmanirrahim. Gih bil huduri wa bit ta'addubi musalliman mutadarri'an fi hadratil muhdari. Wahai, give, berdirilah dengan penuh kehadiran hati dan adab. Ucapkanlah salam dengan khusyuk dan tunduk. Bermunajatlah dengan rendah hati fi hazratil muhzari, di hadapan Umar Mohtar. Salah. Ya Abul Khattab, qul ya Abul Khattab tazfar bil muna. Katakanlah, ya Abul Khattab, ya Umar Mohtar. Maka cukup dengan memanggil nama Umar Mohtar itu, engkau akan mendapatkan keinginan-keinginanmu. Karena apa? Fahuwa dhaminu. Karena Umar Mohtar itu sudah menjamin hawaijaz zuwari, kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat dari orang-orang yang berziarah kepadanya. Subhanallah. Wa anhi bisahati judihi nujibir raja. Mana tadi hilang? Wa bihistajir fahuwal azizul jari. Tunduklah. Maaf, tundukkanlah. Tundukkanlah tunggangan harapanmu di pelataran kemurahan Umar Mohtar dan mintalah perlindungan kepadanya, sebab dialah Umar Mohtar yang mulia lagi sang pelindung. Nah, jadi ini luar biasa Wali. Jadi jangan minta kepada Allah, jangan. Mintanya jangan kepada Allah, jangan. Mintalah kepada Umar Mohtar. Karena Umar Mohtar itu menjamin segala kebutuhan. Subhanallah. Nah. Gimana itu pandangannya Bang Wali? Masya Allah, luar biasa. Ini ada komen dari Kang Selawat. Kita baca ya, Wali. Sebelah tersesat karena mertuanya,
Kata Kang Solawat nih untuk Gus Ajis Al-Wali Al-Gutu. Na'udzubillah, padahal dia punya guru kalangan Habib juga. Nah, disitulah dia tersesat. Salah guru, Bang. Salah guru. Salah guru mah gitu jadinya. Aduh, masalah. Pesan akhir. Top media, sadarlah 24 jam waktu Anda akan Allah hisab dan introspeksi. Kami sudah tahu itu, Bang, khatam tentang itu, Bang. Tapi nggak usah stop media. Media itu harus tetap dilanjutkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Iya. Mungkin Nah, saya tidak nanya, terima perintah dari Habib atau apalagi panjenengan. boleh nanya Bang Wali ke antum Bang Wali. Johar nggak bisa nangis lagi, Bang. Johar itu udah mati, bapak gue. Pengangguran, ya orang-orang pengangguran lah yang buka rental makam, rental batu nisan, Bang. Kita bukan pengangguran, kita petani. Kalaupun kita pengangguran, kita orang Nusantara ini tetap bisa makan. Apalagi kita tinggal di Aceh. Keluar dikit aja kenduri. Kasihan nangis kemarin waktu di penjara. Lah nggak nyambung ente. Siapa yang nangis waktu di penjara? Si Bahar. Ada bapak-bapak, Wali. Waktu di penjara, sebelum di penjara gagah sekali. Pas di penjara, kita dizalimi, saudara. Kriminalisasi ulama, saudara. Entah siapa itu, tapi bukan gue. Perutnya buncit. Bapak-bapak, Bukan gue itu. Bin. bapak-bapak Wali. Hah? Bapak-bapak, Gimana? bapak-bapak. Aki-aki. Wah, aki-aki, Masya Allah, sudah 60 lebih berarti Wali. Kalau gue kagak, gagah kan. Pas gue masuk penjara gitu, gagah sekali. Padahal cuma 20 hari gitu. Pas aki-aki itu masuk penjara, kita diteliti, saudara. Ulama dikriminalisasi. Pemerintahnya dolim. Tiba se-Indonesia, para mukibin. Gua tidak ngerepotin orang. Gua masuk penjara. Memang sengaja itu. Gua mainkan permainan. Supaya viral. Goblok. Go-nya dibuang, blok gitu aja. Itu lebih seru Wali. Ya, blok. Ala kulli hal, tafadhal. Ya Wali, ya Gutub. Kita hiburan barusan. Ada komen Kibin kan hiburan. Nanti dia komen dia sakit hati. Dia yang komen dia sakit hati. Aduh. Sherlock, capek aneh Sherlock. Wali. Ketika aneh Sherlock nggak ada yang datang. Dipikir cara gini disebut nahi mungkar. Terus yang nahi mungkar itu, hai anjing, hai babi. Ada dontek, saudara. Itu nahi mungkar. Itu nyamar ma'ruf nyambi mungkar, Bang. Sudah ada. Kibin. Fadal, Gus Wali. Jadi tadi kan Bentar. itu ya. Ingat Iqbal. Oke, boleh. Bentar. Ingat Iqbal, HRS itu berjasa di Aceh. Lu belum lahir, anak kemarin ingusan. Gue sama HRS itu mungkin sebaya, Bang. Kalau pikiran lebih maju gue, Bang. Kalau dia koar-koar perang tapi belum pernah perang, kan? Koar-koar angkat senjata tapi belum pernah angkat senjata, kan? Koar-koar memerangi pemerintah zalim tapi belum pernah berperang melawan pemerintah, kan? Udahlah. Junior diam. Biar senior yang beraksi. Wow. Lanjut. Nah. Siap nih menyapa teman-teman nih. Dip Gibran, Dip Lutfio, Dip Muhlis. Oke, saya ingin nanya Bang Wali. Tadi kan kita sedikit baca ya, bahwa Umar Mohzar itu menjamin semua kebutuhan para penziarahnya. Sehingga kalau minta itu ya mintalah kepada Umar Mohzar. Na'udzubillahi Ini min dzalik, Gus.
Kenapa Anda mengatakan begitu, Al-Wali Al-Gutub? Kami di Aceh dididik oleh ulama-ulama, orang-orang tua kami. Jangan meminta kepada selain Allah karena itu hina. Hmm. Apapun kesulitan dalam hidupmu, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Rob. Secara ilmu balaghah, Umar Muhdor itu lebih ringkas daripada Ya Rob. Tolong, Al-Wali. Lebih panjang Bang Wali. Ya Umar Mohzar lebih panjang. Mm-mm. Ya Arab lebih ringkas. Mm-mm. Nah, Jadi saya yang tidak paham ilmu balaghah ini, ketika saya mendengarkan pernyataan seperti itu, saya berpikir, orang ini otaknya di mana gitu. Ya Umar Muhdar. Panjang. Ya Rob, panjang. singkat. Ya Allah, singkat. Opo, bahasa Aceh. Opo lung. Singkat. Umar Muhdar, kenal pun tidak kita. Ala kulli hal, kami dalam belajar di waktu kecil kepada guru-guru kami di kampung, itu tidak ada yang memperkenalkan Umar Muhdar. Al-Imam Umar Muhdar, Al-Imam Abi Bakar Al-Adni, Al-Imam Abi Bakar Al-Adni, Al-Imam Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Ali As-Sahkran. Nggak pernah kami diperkenalkan itu. Yang diperkenalkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, ya, itu yang diperkenalkan kepada kami. Kalau Fagihil Mugaddam itu di Aceh gimana Bang Wali? Kalau Apakah ada yang ilmu kalam saya kenal pas kapan ya? Waktu ceramahnya si Jenderal Bencong itu yang bibir merah bintang 9. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, suatu ketika Al-Imam Fagihil Mugaddam, seorang yang besar, beliau dikuburkan. Ada seorang fajir lagi fasik dikuburkan di samping makam beliau. Kemudian si fajir dan si fasik ini digebukin oleh malaikat mungkar nangkir. Kemudian Al-Imam Ali As-Sakran, Al-Imam Fagihil Mugaddam ini masuk ke dalam kuburan si fajir dan si fakir, si fasik tersebut. Ada apa rame-rame? Malaikat sedang menggebukin si fajir dan si fajir yang fasik ini. Jangan pukuli dia, karena hantaman pukulan kepada dia mengganggu zikirku. Subhanallah, gitu. Ketika saya menunjukkan kepada tengku-tengku di sini, mereka hanya tersenyum. Senyum mereka itu sangat bermakna sekali bagi kami. Karena kenapa? Karena itu melangkahi protokol alam barzah. Protokol alam barzah itu ketika si mayit dikebumikan, 7 langkah keluarga, sanak famili, sahabat pulang, tinggallah kita. Datanglah malaikat untuk memberikan soal kepada kita. Dan di situ mulut kita dibungkam. Hanya amalan yang baik, sedekah jariah, doa anak yang soleh-solehah yang membantu kita. Nggak ada di Aceh ini diajarkan Al-Imam Fagihil Mugaddam. Bisa membantu. Nah, jadi begitu, saudari. Dan kemudian, ketika kita ditalkin di Aceh, itu tidak diajari. Ketika engkau ditanya, Man Rabbuka? Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma imamuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma kiblatuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Itu pekok. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Jangankan malaikat, kita pun pasti menghantam dia. Misalnya, Gus, rumah si fulan di mana, Gus? Rokok ini memang enak, jawabannya.
Kan nggak nyambung tuh. Itu mengajarkan kebodohan, Bin. Maka istiqomahlah dalam ketiadaan otak. Fadl, Gus. Terus sekarang apakah Fakih Hilmi Qadam itu sudah sadar Bang Wali? Antum itu kan bestinya Fakih Hilmi Qadam. Terkait masalah itu gini. Ana dengan Imam Fiqihil Muqaddam sering bertemu secara yaqdatan ataupun secara mimpi, fil manam. Beliau berpesan kepada saya, jangan percaya orang-orang yang menebarkan fitnah, yang menebarkan kebohongan atas nama saya. Karena saya pun tidak pernah dilahirkan ke dunia, katanya. Bagaimana orang-orang bisa menceritakan saya? Bahkan dalam komik pun saya tidak ada. Gimana tuh Bang Wali? Jadi ini apa artinya nih, Bang Gus? Iblis harus. Gimana tuh? Iblis harus apa, Bang? IBHRS love. Maksudnya iblis kepanjangannya. Iblis harus gimana nih? Nggak paham, Bang. Jangan disingkat, Bang. Bang Wali, aduh. Jadi salah paham. Nah, pakai bahasa manusia lah. Pakai bahasa manusia. Jangan ngomong askoli wa makoli. Nggak paham mana. Anda juga nggak paham Bang Wali. Masalah. Ya. Artinya untuk apa namanya ulama-ulama Aceh atau tengku-tengku yang ada di Aceh itu, ketika mendengar bagaimana kisah-kisah tersebut Bang Wali, itu hanya dijawab dengan senyum aja Bang Wali ya. Senyuman, tidak ditanggapi. Kalau misalnya kita menceritakan sosok yang memiliki kehebatan di masa beliau hidup, mereka akan menambahkan, Masya Allah, beliau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Tapi kalau cerita ini begini senyumnya. Aduh, ampun. Udah gitu Bang Wali ya. Udah gitu mungkin itu. Askoli wa makoli itu kan guru. Kalau gurunya Askoli wa makoli tapi bisa melahirkan seorang murid yang sangat luar biasa seperti Kiai Imad, Masya Allah, subhanallah, luar biasa sekali Askoli wa makoli. Tapi sayangnya Askoli wa makoli itu bukan gurunya Kiai Imad. Aduh. Apa TIJ kena efek persekusi Bang Wali? Emang ada yang berani persekusi antum Bang Wali? Saya 5 tahun sudah membahas mereka, tidak ada satupun orang itu yang berani mempersekusi saya, yang datang untuk mempersekusi saya. Karena mereka tidak berani, membuatlah laporan berisi fitnah kepemilikan senjata api. Imaduddin istimewa, cepat aja nggak datang 2 kali. Untuk apa seorang Kiai Imad mendatangi kandang kambing? Bukankah beliau itu lulusan kandang kebo? Aduh, tuh Imad Kiai adu domba umat Kiai Tai. Tuh Imad Kiai adu domba. Yang nggak ada lah Kiai adu domba. Ente misalnya diadu, ente domba. Masya Allah, luar biasa Kiai Imad ya. Walaupun Kiai Imad tidak bisa mengeluarkan tai emas, tidak bisa mi'raj sehari 70 kali, tidak bisa mengusir malaikat mungkar nangkir, tidak bisa menurunkan hujan susu dari langit, tetapi bisa mengeluarkan kitab yang membuat setan-setan kepanasan, bahkan membakar kitabnya. Itu Gus Wali kemarin dibakar kitabnya atau memang kebakar waktu dipegang? Karena setannya kan megang kitab nih setannya. Gitu. Setannya kan kebakar gitu. Sampai kitabnya itu ikut kebakar. Itu gimana itu? Sepertinya setannya ikut kebakar Wali. Ya, setannya kebakar ya kitabnya juga ikut kebakar. Saya sarankan kalau memang tidak terbakar, beli aja kitab sebanyak-banyaknya lalu bakar gitu. Kita hajar itu Kiai Imad. Beli sebanyak-banyak kitabnya, kemudian kalian bakar. Gitu. Saran gue. Biar kalian sempurna jadi orang pekok.
Jadi apa komentarnya di sini kok beda ya? Jadi komentar yang di antum, di saya Wali. Betul, terpisah. Pantesan. Subhanallah. Kan Imat yang ngajak debat kok, masa Imat yang kabur? Nggak kabur Kiai Imat, yang kabur. Oh iya ya, Kiai Imat kabur ya Gus ya. 3 tahun ke Arab Saudi ya. Oh, 3 tahun kabur. Insya Allah, oh iya, ya maaf atas jiwa pengecutnya Kiai Imat yang kabur ke Arab Saudi 3 tahun, yang mubahalah. Ayo, nih Bojonegoro Jawa Timur nyimak siap. Terima kasih Bang KRI. Nah, Lanjut Gus, lanjut. Nah, siap. Ini ngebahas apa Bang Wali? kita menebarkan nih isi kitab Habaib gitu. Kita kan sebenarnya menebarkan syiar Habaib tentang kehebatan mereka. Mereka kok kepanasan ya, berarti ada yang nggak beres dengan kitabnya. Oh, Seharusnya kan orang tuh sudah ngarang kitab capek-capek, kitabnya dibacakan, disebarkan, orangnya senang. Artinya ada kebaikan yang disebarkan, yang akan membawa pahala kepada si pengarang kitab menjadi pahala jariah. Ini kok kepanasan ya? Nah, di situ masalahnya. Kalau kesesatan, isi kitabnya adalah kesesatan, ya orang marah. Eh, baca kitab Bang Wali. Gus Wali biar lebih bermanfaat daripada baca komen Kibin gitu. Siap. Nah. Pembahasan apa Bang Wali? Yang Yang ini, yang pengen dibahas gitu. yang ingin di jalan ada. Oh, ada. Nah. Subhanallah. Ini judulnya meremas payudara wanita bukan mahram adalah karama Habib Ahmad Al-Haddar. Tak ada ya karama seperti itu ya. Subhanallah Bang Wali. Masalah ini luar biasa Bang Wali ya. Ini sepertinya banyak diterapkan itu di dunia nyata ya. Tidak hanya di kitab saja Bang Wali. Nah, di dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fi Majmu' Kalam Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi, Wali. Antum mungkin dengar ya, pernah dengar ya. Nah, disebutkan wa dzakaru anal Habib Ahmad Al-Mazkur. Mereka menyebutkan, para Habib-Habib itu menyebutkan bahwa Habib Ahmad Al-Haddar itu karena idza ra'a imra'atan fit tariq, beliau ketika melihat seorang perempuan itu di jalan, qabasaha fi sadiha. Nah itu diremes-remes Bang Wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan Bang Wali. Diremes-remes. Kan enggak? Ini kan enggak? Ya, cuma ini doang ya. Aduh, masalah. Luar biasa ya. Nah. Jadi payudaranya diremes-remes Bang Ali. Payudara seorang perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya, bukan siapa-siapanya, diremes-remes di jalan Bang Ali. Ngeri ini di jalan loh, di jalan. Bukan di tempat yang sepi. Apakah ada hikmahnya? Oh ya, pasti ada hikmahnya. Wal hikmatu fi dzalika, hikmah dari peremasan Habib kepada payudara seorang perempuan yang bukan mahram itu, annahu yukhriju syahwataz zina minha. Bahwa dia ini mampu untuk mengeluarkan syahwat zina dari perempuan yang payudaranya diremas. Subhanallah. Faqala ba'du sadah li zaujatihi, maka sebagian Habib itu ngomong ke istrinya, in khallaiti ammi Ahmad yakbisu sadiyaki fa'altu biki wa fa'alat. Fa'altu biki wa fa'altu. Kalau kamu ini wahai istriku, kata Habib itu,
kalau kamu itu membiarkan Habib Ahmad Al-Haddar itu meremas-remas payudaramu, fa'altu biki wa fa'altu. Maka aku akan melakukan ini dan itu terhadapmu. Kemudian falamma fi ba'dil ayyam. Maka tatkala di sebagian hari aqbalat tilkal mar'atu tasiru wa zawjuha yamshi fi tilkat tariq. Datanglah istri pada saat ini. Dia pada saat meremas di situ ada di Ada apa, Wali? pada saat meremas itu dituliskan dia nganceng nggak? Oh enggak. Kalau di Aceh udah cambuk. Sukarela. Kalau di Aceh dicambuk tuh. Nggak ada akhlak tuh. Cabul tuh. Nah. Cabul, Wali ya. Subhanallah, innalillahi wa Kalau di inna sana ilaihi karoma. raji'un. Naam. Cabul namanya. Garama. Karomah cabul. Bang, jangan pun Bang Chandra. Gua nggak bisa baca kitab. Udah slow aja. Masa gue baca kitab di depan Al-Wali Al-Gutub, lulusan Tarim, lulusan Yaman. Al-Wali Al-Gutub, LCMH. Nggak banget lah. Masalah. Ada yang nanya ini, ada keterangan tegangnya nggak, Gus? Nah itu. Tegang nggak? Aduh. Sayangnya nggak ada, Bang Mugni. Baca Masalah, lanjut ya. Gua undang Gus Jazuli di sini. Nah. Ya, karena gue nggak bisa baca, gue undang itu Al-Wali Al-Gutub. Gue bisa baca kitabnya dalam mimpi. Kalau udah sadar nggak bisa lagi. Masalah. Nah. Lanjut Gus. Oke. Lama kana fi ba'dil ayyam aqbalat tilkal mar'atu tasiru wa zawjuha yamshi fi tilkat tariq. Nah, di beberapa hari atau di sebagian hari istri dari Habib itu berjalan dan suaminya itu mengikutinya dari belakang. Faidal Habibu Ahmad wasilun ilaiha. Tiba-tiba Habib Ahmad itu bertemu dengan kedua suami dan istri itu. Fa'asra'at fil masyi. Nah, tiba-tiba atau perempuan itu ya nggak mau dong payudaranya itu diremes-remes gitu oleh Habibnya kan. Lari dia akhirnya. Bercepat-cepat. Kabur begitu. Kok ceritanya kayak ini Gus? Kayak sweet wife. Gimana itu, Wali? Kayak di situs-situs begitu. Ini ada para pemuda tuh. Bawa kamera dia. Diminta remas tapi dikasih duit. Bukan dikasih berkah. Gitu. Ente nggak paham itu. Oh. Nggak ngerti itu, Wali. Lanjut. Oke, lanjut. Bang Muslim. Fa'asra'at fil masyi, maka dia itu mempercepat jalannya untuk kabur ya. Dan menyelinap, menghindar. Karena takut khaufan minal Habib Ahmad wa min zawjiha, karena dia takut kepada suaminya dan takut kepada Habibnya. Karena nanti payudaranya itu akan diremas-remas oleh Habib. Maka fakhabbal Habibu Ahmad wara'aha. Maka Habib Ahmad pun juga mengejarnya di belakang istri Habib itu tadi. Wa qala laha maka suaminya itu berkata kepada sang istri, suaminya yang Habib ya. Maka sang Habib itu berkata kepada istrinya, "Malaki udrun min qabsati ammika Ahmad." Kamu itu tidak punya alasan dari permasan Habibmu itu, Habib Ahmad Al-Haddar. Wa in habbaiti. Nah, kalau meskipun engkau menyelinap. Nah, maka pada akhirnya kan karena dipaksa oleh suaminya agar mau payudaranya itu untuk diremas oleh Habib Ahmad, maka terpaksalah
istri sang Habib ini mau mempersilahkan payudaranya untuk diremas-remas oleh Habib Ahmad, begitu. Wa qabasaha fi thadiha, sehingga payudaranya itu diremas-remas, Bang Wali. Wa zawjuha yang juru, dan suaminya dan suaminya itu melihat peremasan dari payudara sang istri, Wali. Subhanallah. Kemudian wakalalaha, maka Habib Ahmad ini bilang, Ismail. batati bisa berarti aulad, kamu itu akan melahirkan 7 orang anak laki-laki. Subhanallah. Kulluhum yarkabun al-khail, di mana semuanya itu akan menjadi penunggang kuda. Ala ragmi an fi zaujiki, meskipun bertentangan dengan kehendak suamimu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Gimana komentarnya Bang Wali? Masya Allah ini. Apa, Wali? Judul kitabnya apa, Gimana Wali? Wali? Ini judul kitabnya Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Karangan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menyusun kitab Simtud Duror. Yang Simtud Duror itu dibaca-baca itu Bang Wali. Nah, itu yang punyanya tuh. Maulid. Nah, Maulid Simtud Duror Bang Wali. Nah. Luar biasa itu. Jadi Kayak kalau kan judul kitabnya Kama Sutra. Coba yang ini Gus dibaca. Karena kan ketika kita bahas banyak yang mengatakan fitnah gitu. Padahal isi kitab, seharusnya isi kitab itu kan kalau dibaca orang ya bertambah ilmu gitu kan, pemahaman gitu. Ini juga menambah pemahaman saya gitu. Cek. Hah? Kenapa? Cek. ada aman. Jadi gini teman-teman, kita baca undang-undang Al-Wali Al-Gutub Gus Aziz Jazuli LCMH ini untuk membacakan kitab. Jadi kita di sini bukan ghibah, lebih kepada membaca kitab dan memahami apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu lurus, apakah itu melenceng, kan begitu. Jadi untuk apa kitab dicetak, ditulis sekarang? Kalau kalian marah kalau dibaca, seharusnya kalian bukan marah ke kami. Nah, coba Gus, yang Habib mati 3 tahun setelah itu dia pulang ke rumah untuk menghamili istrinya. Itu kitab apa lagi tuh? Itu kitab Diwan. Diwan itu ini kumpulan syair ya, kumpulan syair dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Itu apa namanya ya? Bangkit dari kubur. Bentar Bang Edi, saya nyari. Ya kalian malah sama datuk kalian, bukan sama kami. Iya. Jadi ilmunya, jadi tahu kalian ilmunya. Kalau di Aceh meremas-remas di jalan itu, aduh, habis kita dicambuk. Ya Allah, fitnah akhir zaman. Ini bukan fitnah akhir zaman, udah lama dicetak di karang kitab itu. Kitab kok fitnah. Gimana Ya, sih? kalaupun fitnah ya bukan kami, ya kitabnya. Oke. Ini judulnya Mayat Wali Tarim Habib. Wali. Ini wali nih. Mayat Wali Tarim yang sudah dikuburkan bangkit dari kubur dan menghamili istrinya, Bang. Dibaca Ngeri. Itu judul. Inna ahadal auliya, sesungguhnya salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala,
mata an zaujatin salihah. Dia ini meninggalkan istri yang salihah min ghairi waladin, tanpa memiliki keturunan. Fashtadda huznu tilka salihah, maka kesedihan itu dialami oleh sang istri yang salihah itu. Wa adma wajduha alaih, dan juga kerinduannya itu sangat kepada mendiang suami almarhum yang sudah digubur. Maka fakana yataraddadu alaiha min dharihihi, maka sang suami pun bangkit dari kuburan dan seringkali balik ke rumahnya untuk mendatangi sang istri. Yang namanya balik, ya pasti ngapain kan sudah tahu kali Bang Wali ya. Weh, Nah, itulah. Hatta ahbalaha ba'da mautihi, sehingga dia itu hamil. Sehingga sang mayat itu menghamili istrinya setelah dia mati. Faja'at biwaladin, kemudian sang istri itu hamil dan melahirkan anak. Nasabuhu ilaih, yang mereka itu menisbatkan atau menyambungkan nasabnya itu kepada sang mayat. Nah itu Wali. nah, Coba di komen. punya anak. Punya Wali. Berarti anak itu bin siapa? Ya bin mayat, bin tetangga kali Wali. Bin hantu lah. Bin hantu ya. Makanya hantu bebinian. Jadi Habib. Mayat jadi-jadian itu. Yang kisah satu lagi, Yang apa Wali? yang punya telunjuk bisa menghancurkan kapal-kapal Turki. Oh iya. Nah, subhanallah Bang DZ ya. Salah, oke bentar. Telunjuk. Telunjuk. Di kita mau kayak uka-uka. Bentar, ada penjelasan Ibin nih. Kitab itu sedang menjelaskan karomah, jelaskan awal woi, jangan potong dan premik. Baca aja sendiri, Bang. Judul kitabnya apa, Gus, tadi? Diwan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Itu ini, kumpulan syair. Nah, makasih Bang Din, Bos Din ya. Nah, itu belum saya masukkan itu Wali. Nah, gimana ya? Oh ini, iya baru ingat. Ya ada itu. Siwak ya, siwaknya. Ya, siwak yang bisa menghancurkan kapal. Ya. Nah. Apa? Oke. Terus Muhammad Paci hafal. HP mana HP? Tinggalan itu orang mah.
Ntar Bang Ali ya. Masih adzan situ Wali. Ntar Wali. Syarhus Sudur. Ah, oke. 60 kah? Oke. Karim Rahman Managib. Nah, 203. Ah, aman Wali. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini rada panjang Wali ya. Wa qala radhiyallahu anhu li Syekh Abu Bakar Al-Adani karamatun katsira. Di mana Al-Imam Abu Bakar Al-Adani itu memiliki banyak garamah. Banyak garamahnya itu. Ya siapa? Minha annahu lamma hajja wa zara jaddahu sallallahu alaihi wasallam wajada inda syubakin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an zahaban wa fiddatan. Yaitu ketika Al-Imam Al-Habib Al-Adani ya, itu haji dan berziarah kepada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di jendela-jendelanya itu terdapat barang-barang yang terbuat dari emas. Sehingga fahamala min dzalika dzahab wal fiddah syai'an katsiran ala rikab. Sehingga dia itu emas-emas, perak-perak yang ada di magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya diangkut Bang Wali. Semuanya diangkut. Wa qala jadi ma yuridu hadha dhahab wal fiddah. Katanya, datuk saya ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nggak butuh dengan emas, nggak butuh dengan perak, nggak butuh. Walam yaqdir ahadun yukallimuhu fi dzalika. Sehingga nggak ada satupun orang yang mampu untuk berbicara dengannya atau memberikan peringatan kepadanya. Fa arsalul khabara ila sultanir Rum. Sehingga mereka itu mengirimkan kabar, memberitahukan kepada raja Turki. Fa arsala sab'ata marakib harbiyah. Maka dia itu mengirimkan 7 kapal perang. Liharbil Adani untuk memerangi Imam Abu Bakar Al-Adani. Falamma akhbar Al-Adani qala lahum. Ketika Al-Imam Abu Bakar Al-Adani diberitahu bahwasanya Sultan atau Raja Turki itu akan menyerangnya, maka Imam Abu Bakar Al-Adani itu berkata kepada kibin-kibinnya, dongos-dongosnya, hatu tasatan. Udah kalian bawa, ambil sini baskom. Fihama, yang di dalamnya itu ada air. Fatarahaha indahu, maka dia itu menaruh, maka ditaruhlah itu baskom di hadapan Habib Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Wa qala idza goda al-marakib bil marsa akhbiruni. Nah, dia bilang ke kibin-kibinnya, wahai kibin, ketika kapal-kapal perang dari Turki itu datang ke sini, kasih tahu saya. Kalau sudah dekat ya. Nah, kemudian
Fa akhbaruhu biqurbihinna minal marsa. Maka mereka memberitahukan, para kibin-kibinnya Khabib itu memberitahukan kepada Abu Bakar Al-Adani bahwa kapal-kapal perang itu sudah mendekati dermaga. Subhanallah. Fa'akhadha siwakahu. Maka diambil siwaknya. Siwak. Siwak. Min imamatihi. Jadi siwaknya itu di sini Bang Wali. Siwaknya itu di sini, di atas ya, di imamah gitu. Nah terus diambil. Seret. Jatuh. Setelah diambil siwaknya ini, ya, mana tadi? Jadi hilang Bang Ali. Wa ghamasahu fil ma', dia celupkan ini siwak ke dalam air. Celupkan, cus. Salah, dicelupkan. Nah, setelah dicelupkan beliau mengatakan, aghraqna markab fulan bin fulan halahu wa malahu. Kami telah menenggelamkan. Dicelupkan Bang Wali, dicelupkan. Nah, bukan diudak Bang Wali, dicelupkan. Cus gitu. Nah, masalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Nah, setelah dicelupkan, maka beliau mengatakan, aghraqna markab fulan bin fulan, kami telah menenggelamkan satu kapal perangnya Turki Utsmani. Subhanallah. Kemudian walamma qarabat tsani minal marsa ghamasa siwakahu aidan. Nah, kemudian ketika kapal perang yang kedua datang, mencelupkan lagi kedua kalinya, terus sampai ke-6 ya Bang Wali, sampai ke-6. Wa kadzalika tsalits war rabi' wal khamis wasadis, sampai kapal perang yang ke-6. Waqala, kemudian beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adani mengatakan, khallus sabi yaruddul khabar. Biarkan yang kapal perang yang ke-7 itu, biar dia pulang balik, ngasih tahu kepada raja bahwasanya di Aden itu ada seorang wali yang luar biasa, yang mampu untuk menghancurkan kapal perang hanya dengan satu siwak saja yang dicelupkan ke dalam baskom. Subhanallah. Naam. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Nah. KRI, naam. Siap. Gimana pandangannya Bang Wali mengenai garamah ini? Insyaallah luar biasa ya. Allah. Nah. Tapi kalau memang siwak itu tidak hilang, ketika agresi asing ke negara mereka, nggak perlulah mereka kabur. Oh ya, pasti Wali. Kan siwaknya ada, garomah ini itu ada, ya kan? Bisa menurunkan hujan susu dari langit, bisa menurunkan rantai emas dari langit. Tentu ekonomi bagus, ya kan? Kemudian kekuatan perang alusistanya cukup dengan siwak second itu. Jadi Turki kalahlah waktu itu ya. Kalah Wali. 7 kapal perang Bang Wali. Kalah. Nggak ada apa-apanya itu. Perang di Ottoman waktu itu ya. Ya. Oh berarti mereka waktu itu berperang dengan Ottoman ya, sehingga mereka kabur berbondong-bondong ke Indonesia. Ini ada yang nanya tadi kan terkait masalah mayit tadi yang bangun itu, apakah dia tidak mandi janabah, mandi wajib? Hukum fikihnya gimana? Jadi gini, gua nggak jawab dengan hukum fikih. Mayat itu bukan mandi, tapi dimandiin, fardu kifayahnya. Kan sudah nggak ada hukum syariat lagi Bang Wali. Dia mau zina, mau mendatangi istrinya, mengewek maksudnya ya. Sudah nggak ada hukum lagi Bang Wali. Nggak wajib mandi, nggak wajib ngapa-ngapain sudah, karena sudah nggak berlaku hukum syariat. Nggak wajib.